mudah-mudahan dengan secapeknya terrealisasi lah pemerintahan adat kok. Jadi ada yang bertanggung jawab di nagari. Ya kan, soal bertamu dua kali ya. Tentu awak bersama pun kan kanak memecang kan. Akhirnya nyomanya untuk ke depan. Silano generasi yang ke depan, generasi sekarang lagi jalannya ke depan baru selanjutnya. Ya. Padahal income nagari lebih melebihi dia waktu itu bertobat itu daripada nagari lah. Banyak yang bisa dimanfaatkan kan itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Orang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat, dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Hukum Adat Salingka Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terus berupaya bagaimana mengembalikan fungsi limbago adat yang terstruktur, legal, dan formal sesuai perkembangan hukum negara. Tujuan memfungsikan limbago adat, atau beradat berlimbago kembali, agar tatanan pemerintahan adat berdasarkan falsafah adat Minangkabau, yakni adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Pelaksanaannya berjalan baik sebagaimana yang diwariskan para nenek moyang. Kami anak nagari Tigo Koto Silungkang atau disabui anak kemenakan paripaga, jadi pandai, berusaha memahami, mendiskusikan apa yang disebut pemerintahan adat atau limbago adat, beradat berlimbago. Tujuannya nanti ke depan supaya kekuasaan adat atau pemerintahan adat itu berjalan sesuai perkembangan hukum negara, sebagaimana diakui negara. Selagi kesatuan masyarakat hukum adat itu hidup dan berkembang, dan kita di nagari atau Minangkabau adalah masyarakat yang beradat. Jadi ke depannya itu pemerintahan adat itu yang berlandaskan adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah itu. Hukum adatnya berjalan, aturan adat Salingka Nagari ini berjalan. Kita kan ada perangkat, ada nenek mama, ada ciri pandai, ada alim ulama, ada budo kanduang, ada paripaga. Nah, iko ada kesatuannya, ada di dalam wadah limbago adat tadi. Jadi dengan adanya unsur yang lima tadi yang disebut tunggu tiga sejarah, nenek mama, ciri pandai, alim ulama, itulah pemimpin kita di negara yang bertanggung jawab di bidang adat, di bidang agama, di bidang sosial, ekonomi, pembangunan yang dikaper oleh Cadik Pandai. Jadi ke depan itu pemerintahan adat itu berjalan seperti yang telah dibuat nenek-nenek kita tesuat, inyek kita tesuat. Itu ada ya bajajang naik batanggo turun, ada nan duduk samparan tagak sama tinggi, duduk sama rendah tagak sama tinggi, dan ada kesatuannya di dalam limbago adat tadi. Jadi mengenai hal itu, kami anak nagari pun mencoba mendatangkan narasumber, berdiskusi, memahami adat Salingka Nagari tadi itu. Di situ waktu itu kami diskusikan dengan narasumber Mamanda Samsul Bahri Sarjana Hukum, Sultan Sampono Ali, memaparkan panjang lebar. Alhamdulillah beransur-ansur kami mulai memahami. Jadi setiap negara itu
pasti ada pemimpinnya, ada perangkatnya di pemerintahan adat itu. Dan kami pun berusaha pula mendatangi nenek mama yang ada di negara itu. Beberapa orang nenek mama kami lah bersebut. Pada umumnya beliau mendukung, malahan berharap lebih cepat, lebih baik. Tapi di samping itu tentu perlu pemahaman dulu. Tentu nanti akan diadakan balik diskusi yang macam patang tu, ada diskusi terkait tentang buku dan pusaka. Selanjutnya kami akan insyaallah dengan secepatnya kami akan menggelar pulau balik diskusi anak nagari ko yang 5 suku ko dan 3 jorong ko kan, Tantaman, Selungkang, Gumarang, karena adat ko memang berlaku di Salingka Nagari, bukan di Salingka Jorong, bukan di Salingka Kecamatan. Jadi dengan falsafahnya adat bahasa di Sarak, Sarak bahasa di Kitabula. Jadi kebetulan malam kamilah berbincang-bincang lo, berdiskusi jo beberapa anak nagari yang ada, dan sekalian nenek mama juga mengetahui itu mendukung. Insyaallah beberapa minggu kemudian kami akan gelar pula diskusi dan menghadirkan balik narasumber itu, karena beliau yang memahami, beliau merupakan inisiator, konseptor tentang pemerintahan adat itu. Sebagaimana diketahui, guna memahami pemerintahan adat dalam limbago adat, beberapa waktu lalu, Masyarakat Hukum Adat Nagari Tigo Koto Silungkang menggelar diskusi terkait sako dan pusako. Diskusi dihadiri Cadiak Pandai asal Nagari Kurai, Kota Bukit Tinggi, Syamsul Bahri Sarjana Hukum Sutan Sampono Ali. Berikut sekilas diskusi yang dipaparkan Sutan Sampono Ali terkait sako dan pusako, Tungku Tigo Sajarangan, hukum adat serta limbago adat berdasarkan falsafah adat Minangkabau. Luas segala macam, didaftarkannya ke agraria atau BPN. Kemudian BPN dibuatnya titiknya, dibuatnya petanya segala macam miko. Tapi dek limbago kok ndak do. Gitu kan? Betul. Pintalaknya tu ndak jalan, banyak agraria kamu buat. Nah, tiba-tiba miko sama aja kejadian. Datang pengusaha, dia gianya pakai. Akhirnya masyarakat di situ gusurnya. Kalau yo mah, bagaimanapun dibuktikan itu adalah surat. Oh, nggak bisa hukum adat, hukum tidak tertulis. Ini tidak tertulis itu apa? Pelaksanaannya. Tapi non hukum adat itu harus tertulis. Adanya surat itu yang dikeluarkan oleh limbago adat oleh Nik Mama Tri kan tertulis. Jale punya itu. Gitu kan? Nah, kalau kan dipakai, tidak masalah. Pakailah pada luasnya. Tapi ada syarat. Kalau dipakai itu kan ada edisi limbago itu. Apa caranya? Bagi hasil atau di SEO. Ada contoh dalam menerapkan tanah kaum untuk dipakainya untuk keperluan kala sawit. Oke, nya nak menjual. Kena jual nak kembali kada nak makan tanduk. Ini barangnya dapat per tahun dari hasilnya itu. Ternyata dari hasil itu dikelola oleh nenek mamanya. Setiap kepala keluarga itu setiap bulan itu dapat 2.700.000 setiap bulan. Itu baru kepala keluarga. Tentu nan Cadiak Pandai nang pengurus nan lah baru ada nenek mama alim lama ada. Musaji makmur bisa dibiayai. Musola makmur bisa dibiayai. Kemanakan keberajaan mengaji segala bisa dibiayai. Kalau tidak dari matinya. Orang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat, dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kan? Nah, kalau ikon tidak kita lakukan gini, tidak kita bantu limbago adat itu, tidak jalekan tuan negari, tidak jale alamatnya, tidak ada karateko, tidak ada cap, tidak ada yang bertanggung jawab menanda tangan sini. Nah, urusan keluar ke dalam, lama-lama bi. Contoh, itu dah cician. ini mulai di Panciang.
Dia bibit-bibit tanam. Itu tak sudah. Mikanya tinggal magian jadi pengusaha le naik kopinya. Apa mah? Semakin lama ikut kerajaan anak cucu kita nak apa? Kita kapo. Memang limbago ko kita tagaan. Memang kerajaan kan tak mudah. Sulit ya. So magi pemaham. Kau dimulai dulu jadi pandai peripagla tadi itu. Masing-masing suku tu ikut kenyak mamaknya mulai menelusuri. Lah sampai kenyak mamaknya baru dibawa ikut berkumpul. Baru dia geser itu. Gitu kan? InsyaAllah rasanya kau baban barik bagi kita amanah, bagi kita sadonya. Sebab kan dari generasi ke generasi, generasi ke generasi. Mengkonya kami mengistilahkan itu tu membangkit petang terendam mah. Dek kerana bulan do masuk ke Minangkabau ko tahun 1800 ini. Dari situlah seluruh nagari segala macam ko kumadek ko dan cuang Belanda. Maka hukum adek atau tambo adek Minangkabau dan asli itu kan hancur sadonya. Sampai kini dibuat tambo ada kat 20 ada tambo di kumpulan tak ada nama suruh juangnya cik ya. Bang kau itu. Beliau 20% atau 80% lah kepentingan. Dia kena je Belanda tadi. Datang pula peneliti dari luar. Bang hancurkan hukum adek. Kau dia buatnya lah serupa itu bantu lawak sama awak. Padahal hukum adek itu jale kok. Itu kan apa? Nak jadi pertentangan. Tak ada nak jadi pertentangan. Batarimo atau bajawe? Sakpo kan bajawe mah. Bajawe dalam arti bapapah ke badan diri. Tapi kalau pusako batarimo. Makanya sako je pusako tadi itu ibarat peti logam. Balik bertimbangnya merupakan satu kesatuan. Nah, kini kita kaji sako je pusako. Itu sako. Sako itu kan adalah gelar kebesaran atau jenjang jabatan penghulu dan niniak mamak yang bajanjang naik batanggo itu secara hukum adat Minangkabau ya. Itulah gelar kebesarannya. Itu nan sako. Sako itu kan baja dari kapalo turun ke bawah, tak ada di bau baru kena lain. Gitu kan? Nah, kemudian itu sako. Pusako apa? Pusako itu ada dua bentuknya. Pertama, kelengkapan penghulu dan niniak mama. Apa saja itu? Saluak, kari, pakaian, alih, tungkek, kari, tanah habuan. Tanah habuan itu bisa sawah, bisa ladang atau perak. Begini enggak ada. Tanah habuan itu lebih balik. Nan ketiga adalah wilayah. Yang pusako tadi itu. Wilayah tadi itulah wilayah, tanah wilayah, nagari, suku, kaum. Itulah wilayah nagari tadi itu. Otoritas nagari itu di situ, tuh niat mama itu di situ. Matur, mamaliaro, manjago, segala macam tu kan. Secara turun temurun. Parik soalnya tanggung jawabnya mama. Tapi maaf mengecek gini, di masa nagari celiak. Nyo jadi pejabat, nyo jadi pengusaha, nyo kena titi. Ambil kalau ada kuat sadonya. Sudah bawa ke situ. Dan kewajibannya tidak jalan. Nanti tidak tahu ke ibu aja nanti. Bagaimana menyelesaikan mana apa nanti. Amat lah mengeceknya tadi. Banyak ini kan nama sakwo tapi tidak tahu itu kalau sakwo kan dibuat nanti itu mak. Jadi kalau istilah kami Yusian ada ampe hal mak. Kalau amanah kau tidak diapo, ada kadang-kadang awak tidak tahu. Nang kedua ada yang tidak mau tahu. Nang ketiga ada yang lalai. Nang keempat ada yang sengaja. Nak kau dapat nak nampak kau jangan terjadi lewat. Kau balik amanah kau kan. Iko nang gitu jago kan. Terjadi banyak terjadi. Di masa di Minangkabau kau terjadi. Sebabnya jadi. Makanya di tiga unsur tadi itu niat mama. Ikonya tugasnya nyonya manggu, ada ulia mangileng, ada alih dua-duanya, alih ulama aja leh. Nang ketiga bah, pakarwai ilmu segala macam lebih tinggi jadi pandai kerja di orang bebas pedonan iko sebenarnya. Tugasnya kau melindungi nan dua, kau supaya hukum ada itu jalan. Tapi awak banyak salah pengertian. Jadi pandai nama dok, apa jasirah petang aja nak. Kau nak merusak. Iko nak diadu oleh penjajah segala macam dulu sampai kini. Gini kan? Sampai gini masih dilakukan ya. Namanya jadi pandai kan.
Yo cadia, yo pandainya. Cadia pandainya menjago iko. Iya. Hah? Bangkonyo dikecian tali 3 sapi. Tungku 3 saja. Basilang kayu di tungku. Mangko api kayu duit. Mangko gulai bisa mah. Jadi pemahaman-pemahaman ko nang banyak gini kacau na jawab tadi. Kalau nan hukum adat tidak usah kita bicarakan ya apa, tapi struktur apa pun ke kita kerajaan. Iya. Hukum adat itu walaupun tidak tertulisnya jadi, tapi lah perlu kita tulis ini. Iya. Adanya lembaga adat itu disitulah dokumen nagari ku ada. Pelaksanaan hukum adat, wilayah nagari dan 3 tadi, itu kan kama di gunungan, perjalanannya segala macam, ada dokumennya, maka sejarah. Makanya di Jogja tu caliak di Bali segala macam tu ada namanya museum. Museum ko keturunan Raja Wapo, nanti kerajaan sampai ke adat budayanya tu ada di sini. Mengecek di situ orang kan kenal Kari mak. Itu 8-9 keturunan dari Kari itu pertama ada. Si A nama Kai turun ke si B, turun ke si C. Ada. Jawa sini pusako nanado seperti itu. Ada. Hah? Ada. Nah kalau di Sambuang ada sandi sarak sandi kita pula. Sarak mengatur ada makai. Ya. Dipakai waktu hidup, ditompang waktu mati. Payung hidup di dunia, penarang jalan ke surga. Tak lengkap dibacaan mak. Mangkon nilai jadi pameo segini mak. Tapi nampak itu dipakai waktu hidup, ditompang waktu mati. Lah kalau tidak dipakai waan ditompang waktu mati mak. Makanya pakaian di dunia panarang jalan ke sarungko ditegaskan pula lah ini pak. Hidup dipakai mati ditompang. Panarang jalan di dunia payung hidup di dunia panarang jalan ke sarungko tu nampak sapa adat Minangkabau. Tapi kalau nampak sih baca lama mak. Nggak ada orang baca gini seperti itu tu mak. Tapi nanti dapat dia awak dulu itu. Dan salah-salah kalian mencari. Orang Minang bisa dapatkan buku Memahami Alam Minangkabau, Limbago Adat, dan Hak Ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku Alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minangkabau ibarat tunggak tua rumah gadang mah. Dulu kan ada tu istimewa tunggak tua tu mah ya. Kalau tunggak tua tu lah goyah. Gitu kan? Nama tu Alam Minangkabau pun ku goyah. Kalau nampak siapa dari itu apa lah goyah. Mangko Alam Minangkabau ku goyah. Kan beda mak sabutan negara Jawa sojojan lain daerah kerajaan. Jawa apa ku Alam Minangkabau mu. Oh, minta itu Elkam itu Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau itu kan terbatas itu. Balian jadi lembaga adat Minangkabau. Tungku 3 sejarangan situ. Sudah turi nagari-nagari hak otonominya adat selingkan dari tagaan oleh lembaga adat. Kalau ini mama itu dulu diangke ya. Jadi datuk oleh situ itu dari mulainya itu. Diambil sumpah jabatannya sama basumpah bakal lama-lama. Sama menyebut nama Allah. Langsung meminum tu ia kari itu. Nama karinya, ganjo ireh nama karinya. Oh, sumpah tu pun aku sampai dunia kiamat bagi nama mikul adalah pusat. Saya tahu tu nama mikul adalah pusat ini baik. Makanya orang menduduk menjadi niat mamak dulu. Berjalannya lambu-lambu, mengeceknya lama mani, segala macam. Tapi kalau tiba di sidang tu lah, nyo tagang tapi leo-leo, nyo kan dua dan tiang karen tak tak dia, lunak tak lebih saya sudu lah. Itu dulu. Ada polisi ku harus oleh generasi muda, tak ada orang tua dah. Kalau tua tengah fotonya lah dua dan sedonya. Generasi muda, artinya cadiak pandai je parik pagar ko lah nak bergerak. Cuma ba menyatuannya gini tentu masih ada kan, tak mau sekaligus kan. Kalau istilah apa kan bisa setahun 2 tahun dah. Tapi tujuan kita kok jadi. Itu kan. Sementara
Salah seorang ninik mamak di Jorong Silungkang, Yusman Datuk Gunuang Ameh, merespons positif upaya anak nagari atau anak kemenakan bagaimana mengembalikan pemerintahan adat yang telah terbentuk secara turun-temurun itu. Selain itu, Datuk Gunung Ameh juga menegaskan, dengan berjalannya pemerintahan adat, dan ditunjang aset kekayaan tradisional nagari yang diwariskan secara turun-temurun, nantinya bakal mampu menerapkan pelaksanaan adat Salingka Nagari. Menunjang membantu atau perhatian bahwa keadaannya kepemimpin sebagai lebih terakhir kan lama kuatnya dalam menelan pas dalam suku kaum dari nari. Ya. Jadi tak syukurlah ada perhatian bahwa perkembangan nagari dunia mama perhatian menyemama kakak menekan bahas solusi itu yang kurang lah. Jadi kami lah mau tahu, insya Allah kami kayak sesuai niatan sebagai kami anak kemenakan ada tua tentu kami yang sesuai itu yang bisa kami kerajuan dulu. Jadi berjalannya program itu pun nanti akan kami sampaikan ke ini pemangku adat di nagari di Sebutang kali mendukung mereka mendukung lah. Kebetulan titik utama kami untuk ke depan Silano generasi yang ke depan generasi sekarang lagi jalani ke depan untuk selanjutnya pada income nagari lebih melebihi dia waktu hidup betul daripada nagari banyak yang bisa dimanfaatkan kan itu sih.